Ya, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam sehat Dopa. Ketemu lagi untuk IG Live malam hari ini. Kita untuk kesempatan kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sedikit lebih baru ya. Nanti kita akan join dengan Dokter Suhana selaku owner dari klinik Meridian. Itu sebuah klinik akupuntur. Beliau juga mementor dari e-course bisnis klinik akupuntur. Kemarin juga antusiasmenya untuk klinik akupuntur juga cukup bagus, cukup lumayan. Maaf, ini. Oke, biar tidak terlalu terganggu dengan notifikasi masuk ya. Saya matikan dulu. Nah, sambil kita menunggu Dokter Suhana. Jadi Dokter Suhana ini punya klinik akupuntur di daerah Medan kalau nggak salah ya. Jadi kita tanya-tanya langsung gimana sih, kita masih asing ya. Mungkin kalau kita di kedokteran mungkin belum ada materi atau kurikulum akupuntur. Kalau saya sendiri di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dulu saat S1 itu ada blok elektif, salah satunya adalah eh, Chinese medicine, salah satunya adalah akupuntur ini. Nah, tapi kebetulan waktu itu saya tidak mengambil elektif untuk yang akupuntur ini. Sebenarnya cukup menarik ya, karena waktu itu memang saya masuk ke blok elektif yang untuk penelitian. Jadi nggak bisa masuk dua, akhirnya saya terpaksa harus masuk yang blok penelitian, elektif yang penelitian. Tapi sebenarnya untuk Chinese medicine ini cukup menarik dan sudah mulai banyak dikenal juga. Mungkin waktu dulu saya S1 mungkin masih belum terlalu familiar kita. Justru waktu saya selesai THT kemarin pendidikan, saya justru mulai tertarik mau belajar. Waktu itu sempat mau ke Jakarta untuk ikut pelatihannya selama 3 hari, tapi ternyata pas puncak-puncaknya pandemi akhirnya belum bisa. Nah, ini dokter sana udah tergabung ya. Oh, belum. Eh, oke. Ya, selamat malam dokter Sana. Selamat malam, Dokter Oh, Odi. iya. Jelas suara Masih saya? jelas jelas. Jelas. Jelas ya? Oke, Ya. oke. Masih di tempat praktek ini, Dok? Masih. Oh, masih. Wah, ini. Ya, biasa. Jam-jam Nah, segini udah beres sebenarnya, cuman hmm, karena ini mau live ya saya tunggu. hmm, Karena di sini lebih hmm, bagus tempatnya, kemudian suara juga hmm. lebih tenang. Nah, Iya. tidak Oke, terganggu kita mulai, orang Bang rumah ya, Odi. Dok ya. Ya, Iya, bener. oke. Ini saya juga di tempat Ya, praktek karena nyari wifi sama suasananya juga. iya. Masih pakai scrub itu saya lihat. Enggak, ini bukan scrub ini. Saya nggak pernah pakai scrub sama jas malah, Dok. Oh gitu ya? Ya. Iya. Oke, ini kan mungkin beberapa sahabat yang join malam ini ada yang belum ikut e-course-nya Dr. Suhana, jadi mungkin belum terlalu Mm-mm. mengenal Dr. Suhana. Mungkin Dr. Suhana bisa mengenalkan diri secara singkat, Dokter, biar pada tahu yang di sini ya. Oke, saya sapa dulu. Selamat malam, sejawat Dopa dan juga teman-teman yang mengikuti IG Live kita malam ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Suhana Abdul Hadi atau biasa dipanggil Dr. Nana. Saya seorang dokter umum dan saya mendalami akupuntur dan kemudian masuk ke dalam mungkin bisa disebut sebagai bisnis akupuntur ya sejak tahun 2005. Nah, untuk saat ini aktivitas saya tetap tetap bekerja di klinik saya dan juga saya juga broadcast ya di radio-radio dan punya talk show. Itu sedikit tentang saya ya. Hmm. Di rumah sakit Oke. juga nggak, Dok? Ini ketika pandemi saya sempat berhenti ya dari Hmm. rumah sakit dan kemudian ini di tahun 2023 saya sudah ada link lagi ke beberapa rumah sakit Hmm. swasta di kota saya dan juga di luar pulau. Nah, mungkin tahun depan lebih banyak aktivitas lagi, Hmm. jadi eh, lebih sibuk lagi sepertinya. Ini Oke. di rumah sakit dalam rangka dokter jaga atau juga dalam rangka itu, Dok, apa akupunturnya?
Ya, saya pernah tugas di rumah sakit di Pulau Kalimantan ya, dulu ya di Pontianak itu saya di poliklinik akupuntur. Jadi tidak di dokter jaga atau dokter apa namanya poli ya. Hmm. Saya bukan dokter jaga atau di ruangan, tapi saya di poli akupunturnya. Sama juga untuk ke depan ini saya tetap akan di poliklinik dan juga ada departemen atau divisi khusus akupuntur untuk kedepannya di rumah sakit. Karena sekarang ini kan rumah sakit banyak yang mulai menyediakan fasilitas akupuntur gitu. Hmm. Jadi ada departemen atau divisi khusus nantinya. Oke. Untuk kliniknya Hmm. sendiri dok, mungkin ada yang belum tahu kan, klinik Meridian ya dok ya. Nah itu Ya, kan mungkin lokasinya di mana atau ada di mana aja mungkin dok, atau kapan berdirinya dulu klinik Meridian hmm, ini? oke. Eh, saya mulai dari awal ya. Saya mulai apa namanya ini mengcreate suatu pengobatan akupuntur rusak. Saya kembali dari pendidikan saya dari Beijing itu tahun 2004 sampai sekitar 2004 2005. Saya mulai dari praktek umum. Kemudian saya bertahap saya meningkatkan menjadi klinik ya, klinik akupuntur. Dan kemudian itu tahun 2007 klinik saya masih berupa satu area kecil, dan kemudian di tahun 2011 itu mulai saya kembangkan jadi lebih besar. Nah, untuk klinik ini sendiri sampai saat ini masih cukup bagus ya perkembangannya, dan di Medan ya, ini saya lupa, saya di kota Medan ya, kita di kota Ya, Medan. Eh, untuk saat ini saya ada nge-link juga ke Bogor ya. Jadi mungkin teman-teman yang sedang mengikuti IG Live ini yang dari Bogor, dari Jakarta, tahu kalau saya memang ada praktek di Bogor dan sekitarnya. Nah, itu yang sekarang sedang saya jalanin. Itu. Yang di Bogor sama apa Jakarta juga dok? Yang Eh, itu dalam linknya dalam sementara bentuk apa maksudnya dok? di Bogor ini saya kerjasama dengan klinik teman, ya, teman saya yang Hmm. memang kliniknya eh, di bidang holistik terapi dan ada akupunturnya. Jadi saya kerjasama di situ. eh, di Medan saya bagi waktu dengan di Bogor. Seperti itu. Gitu. Oke oke itu ya. Jadi ini yang Ya. masih yang pengen tanya-tanya juga bisa chat di kolom komentar atau mungkin di kolom Q&A lebih gampang nanti saya bacakan. Kalau Ya. belum ada pertanyaan ya saya pertanyaan masih banyak banget dok. Tenang dok. Iya, Nah, ini apa namanya? Mungkin perkenalan dulu ya. Karena hmm, akupuntur ini kan sebenarnya ya ini loh Dokter Odi. Akupuntur hmm, kan pengobatan yang kalau boleh kita bilang dulunya sebagai pengobatan alternatif ya. hmm, Jadi hanya sebagai pelengkap. Tetapi hmm, untuk saat ini akupuntur ini sudah menjadi salah satu penyumbang pengobatan medis di dunia hmm, ya, kalau saya boleh hmm, katakan. Jadi tidak hanya berupa pengobatan tradisional Chinese, tapi sudah merupakan salah satu pengobatan pelengkap di medis hmm, hmm, gitu. hmm. Dulu Mm-mm. ke Beijing itu atas inisiatif sendiri atau dikirim dok? Kok tiba-tiba ada kepikiran sampai ke Beijing waktu itu? Atau ada link atau bagaimana? Gini, Hmm, dulu saya ketika lulus sebagai dokter umum, sebenarnya di zaman itu kan di tahun 2000 awal ya, 2001, 2002, akupuntur ini belum menjadi satu eh, apa istilahnya, belum menjadi satu pengobatan atau spesialisasi yang terkenal ya waktu itu. Tapi di UI sendiri sudah ada spesialisasi akupuntur waktu itu. hmm, hmm, Kemudian saya tertarik dengan ilmu pengobatan ini karena saya punya pemikiran sendiri sebenarnya, Dokter Odi, bahwa oke, kita mengerti medis, kita mengerti pengobatan-pengobatan seputaran medis dan sebagainya, tapi pengobatan tradisional Chinese medicine ini juga merupakan pengobatan yang eh, udah terbukti sebenarnya ya, terutama di daerah Tiongkok sana, bahwa mereka bisa juga mengobati penyakit-penyakit dengan cara yang berbeda dengan medis. Nah, hmm, saya waktu itu tertarik untuk mendalami, istilahnya mana tahu ya, kalau misalnya dari medis kita udah blank, hmm, udah tidak tahu lagi mau diapakan ini pasien, kita ada satu
alternatif lain yang bisa kita masukkan sebagai pilihan pengobatan. Tetapi ketika saya sampai di Beijing itu sendiri, ternyata WHO sudah mengakui bahwa akupuntur ini sebagai salah satu kurikulum pendidikan medis ya di beberapa negara di Eropa waktu itu. Jadi mereka juga sudah mendirikan satu training center di mana ada kolaborasi antara WHO dengan Akademi Traditional Chinese Medicine di sana. Nah, sekolah itulah yang waktu itu saya ambil ya, saya dalami di situ, itu di training centernya. Dan untuk standar WHO sendiri memang berbeda ya dengan standar kita di negara Indonesia ini. Jadi ketika itu menurut saya kedepannya bagus sih, karena secara mendunia WHO sendiri mengakui bahwa pengobatan ini sudah bisa diadopsi ke medis. Jadi itu mungkin awal saya mulai tertarik, dan makin tertarik tentunya setelah saya sampai di Beijing, makin saya mendalami, saya makin tertarik. Waktu itu saya ke sana sebenarnya yang menjadi support saya sebenarnya tidak ada, karena saya belajar ke sana sendiri, cari sekolah sendiri, ya dibantu juga oleh ada keluarga saya yang memberikan satu informasi di mana saya bisa mendapatkan pendidikan akupuntur waktu itu. Sampai di sana, dan saya memang ada satu keluarga yaitu bibi saya di sana, beliau juga kebetulan adalah dokter ya, dan suaminya juga dokter di rumah sakit di Beijing. Nah, kemudian mereka memberikan saya informasi tentang sekolah yang bisa saya ambil waktu itu. Nah, itu berjalan seperti itu, dan makin saya mendalami ternyata memang saya makin tertarik dengan bidang ilmu ini gitu. Nah, Mandiri kemudian berarti, Dok? Oh, mandiri. Bukan beasiswa atau apa, nggak ada ya, Dok ya? Oh, nggak ada, saya mandiri waktu itu. Gitu. Berapa bulan, Dok? Saya di sana 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. 2 musim. Winternya 2 kali. Di sana keluarga mungkin gimana itu, Dok? Dulu udah keluarga ya by phone aja kali waktu itu ya. Jadi kebetulan keluarga juga mendukung ya. Jadi saya bisa belajar dengan lebih baik, karena memang untuk kedepannya saya rasa memang ini sangat bagus sih untuk ke depan. Makanya saya berusaha untuk bisa mendalami ilmu ini, dan tentu saja tidak mudah karena kendala bahasa ya. Ya, dokter nggak menguasai bahasa Mandarin. Benar, saya dari kecil tidak pernah les Mandarin, saya tidak tahu. Tapi karena saya memang asalnya dari Pontianak ya, suku saya dari suku Tionghoa, bahasa sehari-hari kami di sana adalah bahasa satu subahasa yang memang beda ya, beda dialek dengan bahasa Mandarin. Ya, beda jenis dengan Mandarin yang biasa kita pakai untuk dunia sekolah. Nah, waktu itu saya sempat kursus dulu bahasa Mandarin di Medan. Ya, selama 1 tahun. Ketika itu saya setahun saya mengejar, karena saya memang dari nol. Kalau kita bicara lucu-lucunya ya, Dokter Odi ya, saya ditanya nama aja saya nggak tahu gitu. Jadi di dalam bahasa Mandarin gurunya saya kamu namanya siapa, saya nggak tahu, saya bengong gitu. Jadi begitu kosongnya saya waktu itu, tapi saya memberanikan diri karena saya mau mencari ilmunya. Itu aja menjadi prinsip saya. Jadi saya berusaha bisa ya. Kemudian setelah 1 tahun saya berangkat ke Beijing. Di sana saya tetap mengambil kursus bahasa Mandarin karena tidak cukup ya, kalau kita bilang untuk kategori kita mau sekolah di sana belum cukup sih, kalau kita hanya kursus di Indonesia ini nggak cukup. Jadi saya ngambil lagi sekitar 3 bulan, karena itu ada levelnya juga dari intermediate sampai sampai ke tingkat yang expert ya, kita berbahasa Mandarin. Baru kemudian saya masuk ke sekolah akupunturnya sendiri, ke Academy Traditional Chinese Medicine gitu. Nah, jadi memang bahasa Mandarin ini menjadi bahasa yang paling harus kita kuasai kalau kita memang mau menguasai ilmunya gitu, karena ilmunya dari sana ya kan. Waktu itu nggak ada pelatihan di Indonesia ya, Dok? Di tahun itu? Waktu zaman tahun 2000-an awal itu akupuntur ini masih belum populer lah, belum menjadi belum jadi tren lah. Jadi masih banyak orang tidak tahu gitu apa itu akupuntur. Mereka hanya tahu itu adalah jarum, dan cukup mungkin menakutkan bagi sebagian orang ya, bahwa jarum ditusuk-tusukkan, atau banyak yang mungkin melihat dari TV, dari film-film ya kan, serem gitu kan. Jadi memang
susah ya waktu itu awal-awal merintis ini memang agak sulit karena Hmm. awam sekali pengobatannya sangat awam di masyarakat gitu. Tapi by the time kita membuktikan bahwa akupuntur ini bisa memberikan satu sumbangan pengobatan yang cukup baik sampai saat ini berkembang dengan baik. Saya sangat senang melihat perkembangan Hmm. akupuntur di Indonesia. Jadi boleh dibilang saya dari tahun 2002 itu mengikuti sampai sekarang saya cukup senang gitu. Banyak Hmm. perkembangan dan juga banyak akupunturis dan dokter-dokter yang mulai apa ya istilahnya apa namanya mengizinkan akupuntur sebagai salah satu alternatif pengobatan di bidang mereka masing-masing gitu. Oke, ya. Sambil saya bacakan komentar ya, dokter ada pertanyaan nih. Oke, Nah, silakan. dari Rudi Tandi, ini ada malam Bu Dokter, zaman sekarang banyak orang stres, maksudnya ya, mental health ya. Apakah akupuntur bisa membantu sebagai pengobatan? Mungkin jawaban singkat saja Dokter. Ya, Gambaran garis besarnya. bisa sekali. Jadi sebenarnya akupuntur ini adalah salah satu pengobatan yang bagus ya untuk dari sisi pengobatan secara fisik ya, kemudian secara mentally juga dia ada beberapa metode yang bisa kita pakai untuk merelaksasikan stres ya gitu. Dan memang intinya pengobatan akupuntur ini selalu kita sisipkan untuk relaksasi pasien gitu sebelum mereka dilakukan terapi yang lebih lanjut. Dan itu saya pakai selama saya praktek karena banyak pasien yang memang melihat jarum mereka sudah mulai takut. Jadi kita merelaksasikan dengan cara itu. Nah, untuk stres sendiri kita kalau bicara tentang stres ya Dokter Odi, zaman sekarang ini stres kan makin banyak ya, apalagi setelah pandemi ini ya. Kalau saya boleh sharing ini di praktek saya ini pasien anxiety meningkat, anxiety atau kecemasan ini banyak ya. Mereka memang awalnya dari stres karena pandemi, kemudian meningkat menjadi satu anxiety atau kecemasan yang berlebihan. Dan akupuntur bisa mengobatinya dengan baik gitu. Jadi kasus yang lebih banyak anxiety dibandingkan yang depresi mana kayak gitu ya Dok ya, kalau dipraktekkan. Oh, kalau di tempat saya ini anxiety banyak, kalau manik depresi manik ini tidak, tapi ada satu kasus yang pernah saya tangani histeria, depresi histeria, Nah, dan ya, konfusi ya. ada satu dua kasus waktu itu, tapi beberapa tahun yang lalu. Oke, ini ada lagi dari Vitasari 6140. Ini sebenarnya nanti ada pertanyaan juga sih tentang ini saya. Selamat malam dokter, saya tinggal di Medan, saya mau program hamil, saya diagnosis PCO. Apakah bisa melalui akupuntur? Karena saya juga udah gagal mungkin ya, gagal inseminasi, saya pengen coba akupuntur. Mungkin jawaban singkat dokter tentang program hamil dengan akupuntur. Ya. Sedikit sharing, ini tahun 2021 sampai 2022 ini kasus infertilisasi di Medan yang saya tangani sangat banyak, ya meningkat dengan sangat signifikan, baik yang untuk kehamilan normal ataupun inseminasi maupun yang IVF atau bayi tabung. Ya kebetulan di Medan ini ada center yang memang melayani bayi tabung atau IVF. Nah, untuk kasus PCO sendiri bisa kita bantu dengan teknik akupuntur. Banyak kasus-kasus yang PCO yang berhasil berhamil dengan bantuan akupuntur. Jadi kalau misalnya memang pengen tahu testimoni boleh lihat di IG ya, IG klinik ya, IG klinik saya. Jadi di situ kasus-kasus infertility memang sangat banyak nih baru-baru ini termasuk PCOS dan kasus-kasus infertility lainnya. Aku itu sangat baik, sangat bagus untuk kasus infertil. Oke. Ada diagnosis khusus mungkin dokter yang lebih efektif untuk akupuntur pada kasus-kasus infertilitas, ada nggak, atau mungkin lebih general sifatnya? Tidak, kalau misalnya kasus infertility untuk akupuntur ini banyak sih Dokter Odi ya. Kalau saya detailkan satu-satu mungkin nggak selesai nih sampai jam 10 malam. Jadi yang umumnya memang untuk kita pisahkan dulu ya kasus ini dari sisi masalah di ibunya atau di bapaknya atau di pihak laki-lakinya atau pihak wanitanya. Jadi kalau untuk si ibu sendiri
masalahnya umumnya yaitu PCO, PCOS ya. Kemudian juga ada mungkin ada kista ya, post-op kista atau miom, endometriosis, adenomiosis. Nah, itu menjadi salah satu yang sering kami dapatkan kasus ini. Dan untuk dari pihak bapaknya atau laki-laki itu kasus abnormality dari sperma ya, itu sering sekali juga kita temukan. Yang banyak ke tempat saya ini biasanya mereka di kasus yang berbeda. Ada yang sedang menjalani insem, ada yang memang sudah bosan insem, pengen normal kembali, pengen dengan cara normal, hamil normal, atau yang dengan sedang menjalani bayi tabung. Tapi kalau saya persentasekan untuk saat ini tahun 2021 hingga 2022 ini kasus yang bayi tabung yang lebih banyak datang ke praktek saya gitu. Jadi mereka sedang menjalani tahap bayi tabung, kemudian kita bantu untuk memperbaiki hormonnya, kita perbaiki juga kesuburannya dengan mengambil basically dari ilmu pengobatan tradisional Chinese medicine gitu. Jadi kita gabung dengan medis begitu. Oh gitu. Biasanya kalau gitu koordinasi sama bagian obskin nggak dok misalnya? Ya, Kayak gitu. ya. Ya, biasanya dari Obgyn mereka menganjurkan atau menyarankan si pasien untuk ke tempat praktek saya biasanya untuk lebih mempersiapkan diri menjalani program, ya. Tapi itu biasanya yang banyakkan sih memang di bayi tabung karena beberapa dokter Obgyn di kota saya ini di Medan sudah sering mengirimkan pasien untuk konsultasi dengan saya dan mendapatkan pengobatan akupuntur. Jadi boleh saya sedikit istilahnya bukan promosi ya, sedikit menyemangati para sejawat yang berkecimpung di bidang akupuntur bahwa infertility itu sangat bagus kita bantu dengan akupuntur. Jadi bisa dikembangkan terus ilmunya, pengalamannya karena infertility sangat menjanjikan ke depan. Kita ngomongin soal bisnis juga kan Dokter Odi. Iya, betul. Ini channelnya channel bisnis. Jangan lupa ya. Jadi ke depan memang ada bagus. kiriman dari Obskin ya, bukan pasien tiba-tiba pengen sendiri, enggak ya. Kebanyakan. Maksudnya untuk yang kasus tadi. Bayi tabung. Nah, awalnya ketika saya di tahun 2021 ke bawah, saya beberapa kali mendapatkan pasien yang menjalani program bayi tabung di Penang. Berhubung Medan ini dekat dengan Penang dan KL dan Singapura. Jadi banyak pasien yang bayi tabung di Penang, di KL, mereka mencoba untuk pengobatan akupuntur. Karena di Malaysia sendiri di luar negeri itu akupuntur sudah mulai dimasukkan ke situ ke dalam program terapi mereka di sana. Saya pernah mendengar seperti itu. Dan mereka ketika balik ke Medan mereka mencoba mencari dan akhirnya ada beberapa kasus yang saya tangani dan berhasil dengan baik dan mulailah menambah pasien-pasien dari Penang. Nah, ketika pandemi 2021 ini pasien dari Medan sendiri cukup banyak ya yang berkonsultasi soal IVF dan mereka memang datang dari dari informasi gitu, awalnya dari informasi si teman-temannya yang sudah berhasil di Penang misalnya gitu kan, itu kan pandemi nih, jadi pada nggak berangkat ke luar negeri gitu, mulai banyak dan kemudian ini ada satu cerita kenapa saya bekerja sama dengan satu center infertility di Medan yang cukup besar ya, karena itu ceritanya lucu Dr. Odi. Ini perawatnya yang tidak sengaja lewat depan praktek saya dan kemudian menawarkan ke pasien dia di klinik mereka bahwa bisa berobat akupuntur. Dan kemudian sembuh dan kemudian ketika ada pasien menanyakan kalau saya mau akupuntur untuk infertility di mana dan dia menawarkan ke saya gitu. Itu awal sekali, itu perdana. Dan kemudian pasien yang dikirim ke saya itu saya ingat itu kasusnya kasus bayi tabung, sedang menjadi program bayi tabung, berhasil waktu itu. Dan makin lama makin banyak gitu. Jadi setelah itu dari pihak klinik Obgyn itu sendiri mulai mengirimkan ke saya ya. Jadi menyarankan, mungkin lebih cocok menyarankan untuk kalau memang mau lebih bagus coba akupuntur. Karena kalau pasien infertility Dr. Odi, mereka tuh kalau boleh bilang agak desperate ya. Agak putus asa kadang-kadang yang sudah menjalani beberapa kali program-program itu, mereka mulai
kayaknya pengen mencari apa ya alternatif lagi gitu loh. Jadi oleh si perawat itu menawarkan udah coba aja ke akupuntur dan banyak keberhasilan saat itu, banyak yang berhasil itu boleh dilihat di testimoni IG saya, IG klinik. Jadi nah setelah itu makin berkembang akhirnya secara mandiri pun ada yang datang gitu. Dengar dari temennya. Toh bisnis itu kan mouth to mouth lebih bagus ya kalau jasa. Ya. Jadi dari situ mereka datang sendiri ada, jadi yang dikirim juga ada. Dan beberapa bulan ke sini ini ada beberapa rumah sakit juga yang dokter objinnya sudah mulai mengirimkan pasien IVF ke saya. Ya, dan saya juga sudah tidak mendata lagi siap dari rumah sakit mana, tapi mereka dia suruh melakukan akupuntur oleh dokter objinnya. Itu dari rumah sakit tertentu gitu. Ya, itu Sudah buat jadi lacak ya. Zat lupa itu buat gambaran ketika nanti buka klinik akupuntur, salah satu segmennya adalah infertilitas, dan mungkin bisa nyari lah center-center bayi tabung sekarang udah mulai banyak, bahkan klinik-klinik sudah buka inseminasi gitu. Itu kan bisa itu. Jadi potensinya masih cukup besar. Ya, itu betul sekali. Oke. Nah, ini karena kaitannya dengan bisnis lagi, Dok. Ini mau tanya juga, Dok. Kira-kira kalau ada sel dopa yang, koneksi saya apa koneksi tersalah ini? Bentar, kita lihat dulu ya. Koneksinya sepertinya masih terputus ya. Menunggu sebentar. Oke. Ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, apa saja sih kasus-kasus yang bisa ditangani. Tadi kan baru preambulnya saja di masalah bayi tabung. Jadi komplementer dengan bayi tabung. Nah, nanti kita akan bahas kasus lainnya apa yang masih bisa kita gali, karena itu juga nanti kaitannya dengan potensi bisnis apa yang masih bisa kita garap dari klinik akupuntur tersebut. Bentar, ini kayaknya mudah-mudahan bukan saya koneksinya yang bermasalah ya. Oke, ya, sambil kita sapa semua ya. Oke. Jadi yang belum ada ikut untuk e-course-nya klinik akupuntur, karena bisnis ini sebenarnya sangat-sangat menguntungkan, sangat-sangat ya, potensinya masih cukup besar, dan ini baru pembukanya saja kita sudah bisa lihat. Halo, Dr. Suhana? Bentar ya. Sambil menunggu koneksi stabil ya. Oke, jadi Dr. Suhana ini juga menjadi mentor di salah satu e-course Dopa dengan nama sukses bisnis klinik akupuntur. Jadi nanti Anda yang bergabung di e-course-nya ini juga tergabung di grup bersama Dr. Suhana sehingga bisa konsultasi lebih lanjut nih gimana membangun bisnis agar lebih maju, kemudian bagaimana kita belajar juga ke Dr. Suhana dulu merintisnya seperti apa biar ada gambaran juga, atau mungkin ke depan pengen joinan juga sama di Dr. Suhana kan sempat bilang ada link di Bogor, mungkin ini siapa ini? Coba ya. Request. Ini koneksinya belum stabil ya. Ya, jangan lupa bahwa karena saking potensinya cukup besar, makanya dulu saya selesai DHT pun sebenarnya berencana juga mengambil untuk klinik akupuntur ini
bisnis klinik akupuntur ini, karena memang untuk daya pembeda, apalagi misal dokter umum masih bingung nih mau pembedanya apa nih dengan klinik-klinik lain yang ada di sekitar dokter, bisa dipertimbangkan salah satunya adalah klinik akupuntur. Dulu saya juga mikirnya apakah klinik vaksin, klinik sunat, klinik hitan atau klinik akupuntur. Nah, kebetulan akhirnya yang saya ambil memang klinik vaksin waktu itu ya, karena waktu itu saya masih agak kebingungan juga nyari pelatihan akupuntur di mana, bahkan sudah tanya-tanya juga. Kemarin juga selesai THT pun saya nyari-nyari info juga, justru dapat infonya yang pengajarnya bukan seorang medis ya, bukan seorang dokter. Sudah mau berangkat, tapi ternyata puncak pandemi akhirnya harus terpending, itu justru sebelum wisuda. Jadi belum wisuda THT saya udah mau berangkat waktu itu. Oke, sambil nunggu lagi ya. Kita coba invite lagi. Apakah sudah bisa? Nah, koneksinya terputus ya, Dok? Iya, kayaknya nggak tahu deh. Sorry, sorry. Oke, Ya, oke. oke. Kita lanjut ya, Dok ya. Hmm. Hmm, Sampai mana tadi ya? Saya lupa. Oh ya. Nah, biasanya kalau mau bikin sesuatu kan pasti yang ditanyakan paling awal itu modalnya ya, Dok ya. Mungkin bisa Mm-mm. share sedikit, Dok, alat-alat akupuntur itu. Mungkin kalau bangunan sama bed segala macam mungkin udah ada bayangan ya teman-teman. Cuma kayak alat-alat akupuntur kan kita nggak tahu apa aja sih minimal yang ada, dan itu sekitar berapaan dok kalau mau beli kayak gitu, dan di mana mau misal mau beli Hmm. kayak gitu. Apakah harus dari luar Oke. negeri atau ada di dalam negeri ya? Ya, untuk awal kalau kita menyediakan fasilitas akupuntur, yang pertama tentu tempat tidur ya. Tempat tidur Hmm. itu kalau bisa itu yang standar sesuai dengan ukuran si praktisinya. Karena Hmm. ketika kita melakukan terapi itu kan harus yang jangan bungkuk, kemudian jangan juga kerendahan karena itu nggak nyaman. Hmm. Jadi biasanya kalau lebih bagus di tempat tidur itu di tempat, Dokter Odi. Jadi disesuaikan dengan ukuran tinggi si praktisi akupunturnya gitu. Tapi kalau kita Hmm. tidak ada mau beli yang standar juga boleh, tapi biasanya kalau dokternya tinggi banget tidak standar dengan ukuran tinggi orang Indonesia itu kadang susah mesti nunduk gitu. Jadi bagus di Harus tempat. berdiri soalnya ya dok ya, nggak bisa sambil Ya, duduk ya. nggak bisa. Oh, berdiri ya. Jadi kalau boleh saya kasih sedikit gambaran itu harus sepinggul ya, sepinggul. Jadi itu yang paling Hmm. nyaman untuk kita. Jadi harus di tempat ya tempat tidurnya. Terus kemudian Hmm. alat yang berikutnya adalah tentu uh, yang paling minim adalah lampu pemanas itu harus punya yaitu lampu TDP Hmm. ya. Dan lampunya itu lampu pemanas ini yang bagus ada yang lebih bagus adalah yang berbentuk TDP itu yang pemanas bukan yang infrared ya bukan yang infrared Hmm. Hmm. karena saya juga sudah mulai mencoba menggunakan infrared awal-awal itu ya memang tidak cocok untuk akupuntur karena memang dari asalnya ya dari basically di sana di asal tempat ilmu ini ada mereka menggunakan pemanas itu pemanas TDP itu ya Hmm. kemudian Panjangannya apa itu stimulator. TDP? Kenapa? TDP kepanjangannya apa dok? Ada nggak? Nggak ada, taunya merek itu Oh, merek. oh itu Jadi merek kita ya. kalau itu merek ya dari Oh Cina. itu merek Tapi ya. di Ya, ya. Indonesia belum mau dibuat, deh. Kayaknya produk satu-satunya adalah dari Cina. Itu lampunya Hmm. ada plat yang berbentuk dari keramik ya. Dan itu memang pemanasnya itu tidak membahayakan kulit gitu dan cukup aman Hmm. gitu. Nah itu yang perlu untuk Oke. awal awal terapi itu kayak satu set gitu ya, jarum ya, Hmm. jarum akupuntur, Hmm. kemudian juga dengan pemanas dan stimulator. Tuh, kayaknya masalah lagi koneksi. Hmm. Tidak Ntar ya, koneksinya tetap karena kayak putus-putus.
Halo, di sana? Oke, sepertinya koneksinya masih kurang stabil loh di sana. Semoga bukan dari koneksi saya, bukan dari HP ya. Eh, Halo, dokter Suhana? Ya, sepertinya koneksi dari dokter Suhana. Terima kasih yang sudah menginfokan. Ya, oke, kita lanjutkan. Untuk psikolog sendiri, perlu atau tidak, itu jadi ya, ya kalau kita terapi akupuntur ini sebenarnya cukup dengan jarum dan pemanas, tapi apa sih namanya jenis kita membutuhkan ventilator. Jadi Iya, masih belum. itu melakukan kaki besar itu pelengkap. Dan moksa yang motivation itu adalah satu motivation yang berbentuk panjang seperti cerutu, itu juga itu juga peralatan yang harus kita sediakan dari awal itu untuk memanas itu sendiri. Sekarang di Indonesia sudah banyak ya, di Jakarta. Sambil nunggu ya, sambil nunggu koneksi dokter Suhana. Apakah dengan Oke, sambil nunggu dulu ya, jawab dopa ya. Sambil coba saya chat dokter Suhana. Belum dokter, belum, masih belum stabil, terputus-putus. Saya coba diulang rejoin dokter.
tes, tes, Ya, masih terputus-putus dokter. terus ya. Ini kalau WhatsApp-nya sebentar. Iya, kalau kita tes, tes, Belum dokter, tes. masih terputus-putus. Atau coba cam dimatikan sebentar dokter. Oke, dengar? Masih terputus-putus dok. Oke, 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 sambil kita menunggu ya. Mohon maaf untuk koneksinya memang masih sedang bermasalah. Mungkin di sana hujan lebat mungkin ya. Kesusahan. Hmm. ya, apakah terdengar? Nah, sekarang Putus-putus. terdengar. Oke, saya ganti Eh, dari sini. Oke, Oke, tes. udah mulai Oke masuk. ya. Ya, Ya. Jadi eh, untuk alat tadi selain lampu kita perlu stimulator. Stimulator itu alat ya. untuk setrum jarum ya. Itu Hmm, alat yang menjadi pelengkap sebenarnya. hmm, Kemudian satu lagi itu bekam ya atau cupping. Ya, gelas-gelas itu untuk cupping, untuk bekam. Kemudian juga moksa, moksa atau apa namanya yang seperti cerutu itu yang kita bakar di atas jarum. Itu standar. hmm, Untuk akupuntur sendiri itulah alat-alat yang menjadi basically harus kita siapkan ya, jarum, hmm, lampu, stimulator, kemudian moksa dan bekam ya, itu harus sebagai awal alat-alat yang kita siapkan. Kemudian untuk mendapatkan alat-alat ini di Indonesia sekarang sudah banyak sekali hmm, yang menjual. Dulu hmm, zaman tahun 2000-an awal saya baru mulai praktek, itu saya sulit sekali menemukan alat-alat ini. Ada beberapa yang saya harus bawa sendiri dari sana atau titip orang untuk bawa dari Cina. Nah, sekarang hmm, ini sudah banyak di Jakarta atau di kota-kota besar itu sudah mulai ada. Cuman kalau memang mau lengkap itu di Jakarta tentunya ya, di pusat. hmm, Kalau di hmm. kota-kota seperti di Medan sendiri masih kurang ada tapi kurang lengkap gitu. Itu Nah, untuk satu paket harga, itu dok. hmm? Satu Kenapa? paket atau terpisah-pisah itu dok. Jualnya. Terpisah, terpisah, Oh, terpisah. bisa-bisa. Ah, Tergantung kita mau hmm, pakai selengkap apa, Dokter Odi. hmm. Kalau kan tidak Kalau yang semua tadi yang praktisi. cuma Oh kalau yang ya, seperti yang disebutkan tadi, ada nggak yang sudah jadi satu merek gitu, satu paketan? nggak ada, nggak Nggak ada, ada ya? Oh, tidak nggak ada. ada. Nggak Ah, ada. Jadi oke. ini Hmm, sebenarnya tergantung kepada praktisi itu sendiri. Dia mau dia lebih apa namanya lebih prefer untuk selengkap apa peralatan yang mau dia gunakan. Masing-masing pasti punya hmm, spesifikasi ya. Saya cuma butuh jarum atau sama stimulator aja atau mau lengkap seperti itu. Kalau itu memang secara lengkap yang paling minimal adalah 5 macam itu sebenarnya. Ya. hmm. Nah, yang Nah, yang bekam tadi itu dok. ya, Ternyata itu jadi satu rangkaian bekam itu. iya, Tapi juga bekamnya kayak kalau kita melakukan bekam itu bukan dok maksudnya. Terus agak di apain breaking. sisi dikit gitu Oh nanti. enggak. Oh enggak, Enggak. lain. Fungsinya Jadi lain ya kalau bekamnya di sini ya. beda-beda. Jadi kalau untuk ini kita sedikit ngomong tentang ilmu ya jadinya ya. Hmm, Kalau di ilmu asal sendiri dari Tiongkok sana, ilmu basically akupuntur dan apa TCM itu sendiri, bekam hmm, itu tidak pernah dilakukan pricking blood itu tidak dilakukan kecuali untuk beberapa kasus ya, hmm, kasus seperti alergi,
kemudian hipertensi, ya, atau stroke yang biasa, stroke yang baru terjadi kita lakukan pricking di kuping, ya, atau di daerah belakang punggung. Nah, jadi kasus-kasus tertentu kita melakukan pricking bleeding. Jadi tidak semua cupping kita gunakan dengan pricking gitu. Nah, kalau saya sendiri, saya selalu dan bukan selalu ya, saya lebih posisi saya untuk menggunakan bekam memang lebih banyak, ya. Tapi ada juga penyakit-penyakit yang tidak menggunakan bekam. Itu tidak semua. Jadi hanya tergantung praktisi itu sendiri mengaplikasikan ilmunya tentunya, apakah dia perlu bekam atau enggak. Itu begitu. Nah, kemudian untuk apa namanya moxa itu sendiri juga tidak semua praktisi menggunakan moxibustion. Tapi sebenarnya moxibustion itu adalah satu rangkaian dengan pengobatan akupuntur, di mana judul daripada pendidikan akupuntur itu sendiri adalah acupuncture and moxibustion, ya. Jadi kalau kita di akademi ataupun di pendidikan akupuntur atau TCM yang basic itu, acupuncture and moxibustion itu adalah satu ilmu yang satu paket gitu, tidak bisa dipisahkan dengan moxibustion itu sendiri. Itu jadi basically itu pakai cup itu maksudnya ya. Itu yang menggunakan kayak cerutu. Kalau yang cup itu memang sudah bagian dari akupuntur gitu. Kita satu kesatuan. Jadi 5 tadi yang saya sebutkan 5 tadi, ya, yang 5 alat itu harus disediakan untuk awal. Untuk harga, ya, Dr. Odi tadi ada penyinggung soal harga. Kalau kita hitung ya sebagai modal awal, yang sebenarnya tidak besar, Dr. Odi. Mungkin jarum yang mungkin banyak kita gunakan jarum ya. Untuk alat standarnya sendiri tidak mahal kok, tidak terlalu mahal. Masih terjangkau lah untuk kantong seorang dokter. Ya, itu kan orang pengen tahu dok, sekitar berapa itu dok? Ya, kisarannya berapa aja, ya? merek standar lah. Ya, kalau misalnya stetoskop treatment, kalau ini merek standar itu kira-kira berapa? Ya, untuk maksudnya satu set alat itu ya, kita hitung satu set alat di bawah 3 juta. Di bawah 3 juta. Termasuk stimulatornya listrik itu juga? Ya, itu 3 juta udah maksimal. Itu satu paket ya, yang sangat minimal ya, yang sangat sederhana maksud saya. Jumlahnya juga nggak banyak. Tapi yang memang jadi masalah kan jarum. Jarum kan kita harus sekali pakai, single use. Oh, disposable. Ya. Betul. Jadi si jarum inilah yang harus kita continue sediakan banyak stoknya. Ya kan, alat yang lain kan bisa digunakan berkali-kali, tapi kalau jarum ini harus sedia. Jadi mungkin jadi masalah itu kita harus menyediakan dana atau budget untuk membeli jarum per minggu, per bulan. Nah, ya, jadi sejawat Dopa atau teman-teman yang mau mulai usaha untuk akupuntur, ya jangan lupa itu jarum harus continue, jangan sampai putus gara-gara jarum nggak praktek, kan nggak lucu ya. Jadi harus nge-link dengan distributor. Kita mau bisnis di Dr. Odi. Jadi distributor yang bisa menyediakan jarum continue ke kita dan harganya juga masuk ke hitungan kita, budget kita. Karena harga jarum yang sampai ke Indonesia ini variatif sekali gitu. Ada yang mengambil keuntungan gede, ada yang keuntungan kecil. Jadi berusaha cari distributor mana yang paling yang paling bagus untuk kita jadikan mitra gitu. Itu untuk pertama jarum ya, hati-hati dengan jarum. Oke, ini sambil saya bacakan ada pasiennya mungkin dok, Dokter Suhana yang cantik, sehat ya dokter. Saya sudah berhasil dok berkat terapi akupuntur IVF di Penang. Oh ini, jadi anunya IVF-nya di Penang, akupunturnya di Medan mungkin kemarin ya. Oh gitu iya. Ya ada memang beberapa kasus yang saya tangani, mereka pasien dari Pineng ya, yang karena pandemi tidak bisa berangkat ke Pineng. Melakukan terapi akupuntur di Medan dan syukur semuanya bisa berhasil sih, yang setahu saya semuanya berhasil ya. Jadi bagus sekali. Kemarin juga ada satu yang memberikan testimoni dan saya juga baru tahu ya, karena Dokter Odi kadang-kadang pasien ini kan kalau sudah berhasil lupa. Kita pun lupa ya mendata. Mau selebrasi dulu dok ya. Ingatnya sekarang ada admin saya mulai mendata yang berhasil. Jadi testimoni ini bisa kita masukkan ke IG ya. Jadi saya mulai tahu, oh ini berhasil. Saya nggak bisa mendata lagi, dan syukur untuk IVF ini sekarang akupuntur sangat baik sekali. Ya. Ya. Tak balik lagi ya dok ya, yang tadi jarum itu rata-rata biasanya satu pasien, untuk kebanyakan kasusnya dokter itu satu pasien habis berapa jarum.
Dan itu kalau dirupiahkan itu jarumnya itu sebanyak itu berapa rupiah misalnya seperti itu, Dok? Jarum untuk harga rupiah kita sebenarnya termasuk ya menengah, dibilang murah sekali juga enggak ya. Tapi kalau dihargakan dengan RMB atau renminbi di sana di Cina itu sangat murah sebenarnya gitu. Kalau di sini terasa agak sedikit lah gitu ya, sedikit mahal. Itu satu pasien ini saya ini termasuk dokter yang banyak menggunakan jarum ya. Saya tidak selalu pasien saya ini jarumnya banyak gitu, nggak ada yang karena saya mendengar ada beberapa praktisi yang menggunakan 4, 5, 6 jarum. Tapi kalau saya selalu full, jadi saya menerapi itu detail dari semua atas sampai bawah gitu ya. Minimal satu pasien itu di atas 10, minimal tuh 10. Kita tidak 10 apa, Dok, membahas maksudnya ini? kecantikan jarum. Oke, minimal Oh, ya. cuma 10 titik ya gitu, Dok. Tak kira mesti Itu banyak kayak minimal. kalau di... Oh, itu Oh. minimal, tergantung kasus. Kasus yang paling sedikit itu 10, itu untuk akupuntur wajah. Oh, Oke. ada ya. Wajah kan ada beberapa apa sih namanya jenis juga ya, yang untuk ini itu. Tapi yang untuk paling sedikit yaitu untuk mencerahkan saja itu 10 itu sangat minim. Yang ngerjain cuma berapa menit, tek selesai itu 10. Oke. Selain itu, yang paling banyak, kita ngomong yang paling banyak deh ya. Yang paling makan jarum itu apa? Pasien apa? Pasien stroke. Pasien stroke itu paling menggunakan jarum banyak karena atas bawah sama scalp acupuncture saya juga menggunakan jarum khusus ya. Scalp acupuncture itu akupuntur kulit kepala. Kalau dibilang ini saya kasih contoh, ini kan scalp acupuncture ya. Jadi menggunakan scalp untuk pasien stroke. Nah, ini jarumnya banyak Dr. Odi. Ya, jadi kalau kita hitung-hitungan sih sulit ya. Saya sampai sekarang pun tidak pernah menghitung jumlah jarum, terus budgetnya berapa, pasien ini saya hitung berapa, tidak. Saya tidak bisa menghitung lagi karena hari ini datang dengan kasus ini yang sama, tapi jarum saya bertambah atau berkurang nanti next dia berkunjung sudah tidak bisa saya kalkulasikan gitu loh. Gitu. Jadi Berarti berapa biaya yang pakai apa saya yang biaya ke pasien berarti bukan dihitung berdasarkan banyaknya jarum ya? enggak. Saya Oh. ini intermezzo. Ada loh yang menghitung berjarum ini, saya dengar-dengar ini. Ada praktisi yang menghitung jarum ini. Saya baru dengar kabar dari Jakarta. Nah, itu ya masing-masing ya. Cuman menurut saya jarum ini kan alat utama. Gimana kita sebagai salah satu sarana, bukan sarana ya, maksudnya alat akupuntur yang paling utama kan jarum. Nah, itu ya jangan kita terlalu menghitung ya. Artinya pasien harus sembuh. Artinya kita harus mencapai tujuan dia harus sembuh gitu. Ya, sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita memberikan satu pelayanan yang maksimal. Jangan hitung, oh jarum ini segini, nanti dia bayar segini. Jadi malah kita berfokus bahwa jarumnya berapa, bayarnya berapa, nanti kemahalan, nanti kemurahan. Oh jangan, lakukan yang terbaik, itu prinsip saya, lakukan yang terbaik, semaksimal mungkin kita lakukan yang terbaik, dan jarumnya semaksimal mungkin untuk mereka. Yang penting sembuh. Berapa biayanya? Ya, masih tercover, makanya harus untuk secara bisnis kita hitung dari awal. Hitung bahwa dengan target jarum segini, yang paling minimal adalah harga pengobatan paling minimal, karena pengobatannya juga ada range harga. Harga yang paling tinggi adalah untuk yang menggunakan jarum paling maksimal, tentu saja. Jadi ada range harga tentunya. Jadi jangan kita menghitung-hitung lagi, udah terserah. Dan untuk saya saat ini sih saya tidak pernah lagi memikirkan jarum. Penting datang, saya obatin sembuh, udah urusan pembayaran udah ada standar khusus dari admin saya, dari pegawai saya gitu. Mereka sudah ada ininya apa namanya list yang benar gitu. Jadi saya nggak mikir lagi. Sebagai dokter praktisi akupuntur ini, Dokter Odi, otaknya kan berpikirnya fokus ya, nggak cuma nulis resep loh. Jadi analisa kasus, jarumnya mau dititik yang mana. Ini ada sebagai satu intermezzo bahwa titik akupuntur standar itu 3.600 di badan. Formula apa yang mau kita buat untuk pasien ini dengan keluhan penyakitnya ini? Ya, masing-masing dokter punya formula sendiri, ya kan? Kedua, si pasien ini tentu saja tidak tahu berapa yang akan kita tusukkan, ya kan? Jadi kita yang berperan untuk mengaplikasikan berapa formula kita. Mereka kan yang mau tahu, saya mau bayar segini, mau bayar segitu, penting saya sembuh kok gitu. Jadi jangan sekali-kali kita terlalu memikirkan soal jarumnya berapa, ininya gimana. Sudah, kita yang terbaik saja gitu. Itu kalau per pasien rata-rata berapa jam dok satu sesi untuk terapi seperti itu? Nah, itu sangat tergantung Misalnya lagi. kasus stroke, rata-rata pasien kasus stroke itu berapa lama dok?
Hmm. Yang paling lama kalau stroke itu karena dia bolak-balik ya. Karena stroke itu Mm-mm. kan biasanya tergantung juga struknya. Kalau struknya cuman Mm-mm. kaki aja, tangan aja ya pasti Mm-mm. lebih cepet ya. Karena Mm-mm. satu sesi terapi satu sisi itu Mm-mm. 20 menit. 20 menit itu minimal ya, secara teori. Oke, Mm-mm. secara teori itu 20 menit. Tapi Mm-mm. kalau kita pertimbangkan bahwa pasien ini memang perlu penambahan waktu, saya biasanya tambah Mm. jadi setengah jam. Ya, itu Itu. tergantung kita juga melihat situasi. Tapi untuk stroke sendiri biasanya saya buat setengah jam. Ya, untuk satu sisi. Ini kita ngomong stroke yang parah ya. Stroke Mm. stroke hemoragik ya, Mm. Mm. yang cukup parah yang terjadi misalnya si pasien ini sudah lumpuh total. Oke, Mm. yang paling Mm. itu satu sisi setengah jam. Kemudian kita balikkan kembali ke posisi belakang karena Mm. akupuntur stroke ini sebagai bocoran ya, Mm. itu dari sisi vertebra yaitu titik-titik bladder itu harus kita pakaikan juga. Jadi harus sisi ke belakang. Itu setengah jam Mm. ditambah 20 menit biasanya saya lakukan. Mm. Kurang Berarti lebih ini ya satu jam. 1 jam ya, depan belakang Satu satu jam. jam gitu ya. Satu Oke. jam untuk stroke. Mm-mm. Tapi Kalau kalau untuk kasus-kasus wajah, oh kasus kosmetik wajah, apa kecantikan, wah, kita karena ke kosmetik ya. Oke. Kalau kecantikan ini juga banyak kasus ya beda-beda. Yang paling sering mungkin yang paling sederhana adalah kasus orang ingin wajahnya kelihatan lebih cerah, lebih mm-mm. awet muda ya, anti Ya. aging itu yang paling sederhana di akupuntur. Itu cuma Mm-mm. 20 menit saja. 20 menit. Oke. Nah, Ya. titiknya juga tidak banyak ya, seperti saya Mm. katakan tadi tidak hanya sederhana dan kurang lebih 20 menit sudah cukup itu. Kecuali mau ada Oke. tambahan ya dokter Odi, mau Mm. ditambah dengan massage tuina. Tuina itu adalah Mm. kita massage secara TCM ya. Kalau kita di traditional Mm. Chinese medicine, massage kita sebut tuina ya. Jadi itu kalau kita mau Mm. tambahkan di kosmetologi wajah itu juga bisa Mm. ditambah waktu lagi kira-kira 10 menitan gitu. Setengah jam deh. Oke. Ya, Setengah jam. di cross selling ya. Iya. Nanti Ya. kalau di Ini course bisa lihat ya, bisa kita ya. lebih dalam ya. Ada saya bahas juga tentang Mm. penambahan terapi selain terapi akupuntur sendiri, kita bisa menambahkan terapi-terapi pelengkap untuk satu penyakit atau satu jenis akupuntur untuk Mm. kita bisa tambahkan biaya. Ya, itu secara Oke. bisnis lagi nih. Kita ngomong Ya, bisnis lagi ya. ya kan gitu. Mm. Oke. Nah, ini karena tadi agak terpus agak lama ya dok ya, takutnya terlalu lama. Mungkin beberapa pertanyaan saya skip nanti mungkin dokter. Misal ada sejawat dopa yang pengen tahu berapa sih charge-nya ke pasien itu bisa lihat di mana dok? Kalau di Meridian ada anunya nggak, katalognya atau apa semacam kayak gitu? Ada. Biar mereka nanti harus menghubungi admin atau ada di IG-nya Meridian atau website atau apa mungkin dokter? Oh tidak, kalau untuk price list saya selalu ke admin. Ke admin ya, oke. Biasanya tinggal dihubungi aja, nanti mereka bisa kasih harga. Itu tetap di bawah pengawasan saya ya, karena mereka pasti juga lapor dan tidak ada kemungkinan terjadi kesalahan sih. Biasanya saya juga mengawasi berapa yang mereka kasihkan, karena di website maupun di IG selalu saya awasi gitu. Oke, ya. Lanjut lagi dok. Kalau kemarin kan banyak pertanyaan di e-course itu tentang perizinan ya dok. Salah satunya Batra atau apa itu kan kita juga masih asing, saya sendiri mengajukan perizinannya seperti apa dan apakah harus ada perizinan Batra. Terus kayaknya kan beberapa itu yang buka praktek akupuntur itu kan bukan medis ya kalau nggak salah dok. Termasuk pelatihan-pelatihan itu saya lihat juga tidak selalu orang medis. Apakah mereka juga harus ada itu perizinan Batra dan segala macam, itu gimana dok? Nah, ini yang terbaru ya, kebetulan saya kemarin kan waktu itu mau membuat satu ngeling dengan kerja di rumah sakit, jadi saya mulai mencoba lebih fokus dengan perizinan lagi, karena tahun 2000 setelah pandemi ini perizinan udah mulai agak sedikit apa ya istilahnya banyak kesemrawutan juga, bingung orang mau ngurus izin ini yang kebetulan di pas pandemi habis izinnya juga bingung, banyak yang stuck segala macam. Tapi secara umum adalah gini, kita praktisi untuk akupuntur ya ada 2 di Indonesia, yaitu dari medis yaitu dokter
dan satu Hmm. lagi dari praktisi-praktisi non medis ya. Nah, Kalau kita perawat kalau dok, bicara hmm? kalau perawat buka mandiri itu ada masuk golongan yang mana itu? Oh, Perawat kalau perawat mandiri. itu mandiri, mereka boleh kan mereka pasti ikut satu pelatihan ya. Hmm, 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 Nah, harus wajib masuk satu asosiasi. Kalau kita ID hmm, kan, kalau dokter, kalau hmm, kalau di praktisi-praktisi non dokter ya, non dokter itu harus hmm, masuk ke salah satu eh, apa namanya asosiasi pengobatan tradisional. Apa saja boleh, hmm, tapi yang sesuai dengan Kemenkes ya. Ada kan di Kemenkes hmm, ada beberapa yang hmm, memang di bawah Kemenkes gitu. hmm, Jadi itu salah satu di situ ya. Kalau memang mau yang akupuntur seperti PIKTI gitu bisa ya, atau memang ada yang lain boleh. Nah, dari asosiasi inilah yang akan merekomendasikan perizinan untuk batra, pengobatan tradisional. ah, ah, Nah, itu untuk nantinya mengurus izin praktek klinik batra. Itu satu. Kalau untuk praktek mandiri non dokter itu bisa juga diurus yang disebut dengan SIRAT ya, surat izin pengobatan akupuntur eh, praktisi kalau salah. Saya kemarin ada bahas di itu, hmm, saya agak sirat pokoknya hmm, istilahnya, saya baru hmm, dapat dari Permenkes 18 hmm, 2018 juga ya. Saya baru baca hmm. juga. Jadi harus punya itu. Nah, jadi Itu untuk di yang bawah non Dinkes juga itu dokter dok? Yang Dinkes, non di bawah medis, Dinkes. non medis tetap Di di bawah bawah Dinkes ya, ya. Ah, Dinkes. oke. Jadi mereka harus ada dari apa namanya harus mengurus surat apa namanya suara apa sih namanya kalau kita kalau di kedokteran kan kita buat apa namanya kompetensi. PRSP. Oh, kompetensi. Kompetensi. Ah. Hmm, Kompetensi itu biasanya mereka sudah dibuat atau disahkan oleh lembaga atau tempat mereka pendidikan gitu. Jadi kalau mau hmm, mengambil pendidikan atau mengambil kursus harus di tempat yang memang legal ya. Jadi ada nanti hmm, dibuatkan satu kompetensi ujian. Nah, hmm, kemudian hmm, barulah mengurus ke surat STR, namanya STR Batra itu ya. hmm, Surat apa namanya eh, apa namanya kompetensi. Nah, dari kompetensi ini baru hmm, diurus ke surat izin praktek mandiri akupuntur praktis namanya praktisi. Nah, barulah hmm, kemudian bisa diurus kalau untuk Batra sendiri kan udah berupa klinik, lebih besar lagi. Nah, kalau perawat hmm, itu, kalau praktisi itu hanya mau membuat sebagai suatu praktek mandiri yang hmm, tidak yang besar ya, itu silakan hmm, mengurus sirat atau surat izin prakteknya secara mandiri, boleh. Tapi kalau mau membuat hmm, suatu klinik itu namanya Batra, itu masuk asosiasi. Itu asosiasi salah hmm, satu asosiasi. Jadi ini ada beda. Tergantung kita mau membuat besar atau kecil ya. Kalau kita memang hmm, mau membuat klinik kan persyaratan klinik hmm, beda lagi dengan hmm, mandiri. Kalau klinik kan harus bisa menyediakan obat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, hmm, itu beda. Tapi kalau kita mau coba dengan mandiri itu harus hmm, ada surat STR-nya juga gitu. Itu non dokter hmm. gitu. Oke, itu biar ada gambarannya. Maksudnya Ya, berarti perawat atau bidan pun mungkin bisa juga bisa. mengajukan untuk sebuah ya perizinan akupuntur. Nah, Bisa, bisa, nah, bisa. nah, nah. Nah, ini kalau di rumah sakit itu apakah ada kasus-kasus yang bisa di cover BPJS, dok? Mungkin itu kan kadang juga jadi pertanyaan. Ada nggak Ya, akupuntur yang bisa di cover BPJS kalau di rumah sakit? akupuntur di cover oleh BPJS. Ada. Ada klinik akupuntur BPJS juga ada. Sebenarnya Hmm, apakah biaya tercover oleh BPJS? Nah, hmm, itu saya tidak terlalu hmm, apa ya, saya oke. mengorek keterangan dari Hmm, dokter hmm, atau praktisi yang bersangkutan berapa kamu hmm, jarumnya kok kamu bisa masuk ke hmm, budget sebagai BPJS itu hmm, haknya dia ya. Kalau hmm, di rumah sakit sendiri saya selama ini saya lihat belum ada sih yang masuk ke hmm. BPJS belum. Oh, Tapi kedepannya sepertinya akan masuk karena saya sekarang lagi ngeling ke salah satu rumah sakit swasta dan BPJS di Medan. hmm, eh, ada belum sampai ke pembicaraan itu ya. Kemungkinan juga hmm. memang kita akan masukkan terapi akupuntur ini ke dalam BPJS. Ini sedang kami ya belum dibahas mungkin tahun depan ketika saya sudah mulai ini kita akan membahas untuk BPJS akupuntur. Tapi sampai so far saat Oke, ini saya belum ada. oke, ya, Ya, oke. Karena ini terkait sama judulnya ya dok ya tentang ya, titik-titik akupuntur. Nah, biar ada gambaran juga ya teman-teman. Titik akupuntur dihubungkan sama bisnis tapi. Nah ini ya. titik-titik akupuntur tuh mungkin biar ada gambaran juga kan dulu zaman saya sama sekali nggak
ngobrolin masalah akupuntur, taunya titik akupuntur itu kayak titik saraf kan. Padahal ternyata punya aliran sendiri, punya gambaran sendiri ya dok ya. Itu Ya. titik-titiknya itu seperti apa dok? Ada istilah-istilah masing-masing nggak dok yang paling sering disebutkan? Biar misal ada yang mau searching-searching tahu, oh nyari titik ini ya gitu. Begini, titik akupuntur itu sebenarnya adalah simpul dari energi. Kalau kita bicara tentang akupuntur itu kan kita ngomong soal energi. Yang kalau kata bahasa trennya Qi gitu ya. QI, Qi. Jadi kita tidak main di saraf ataupun pembuluh darah. Tetapi sepintas kalau kita lihat diagramnya ya seperti garis-garis pembuluh darah atau saraf di anatomi manusia. Kembali pertanyaan, apakah titik itu menyentuh saraf atau pembuluh darah? Ya, kalau kita petakan, Dr. Odi, saya pernah mencoba. Ini peta meridian ya. Meridian itu passage of Qi, passage itu jalan aliran dari energi badan kita yang menjadi basic dari pengobatan akupuntur. Kita petakan ke anatomi manusia secara pembuluh darah dan saraf. Tidak kena sih. Tidak kena, tidak nyampe, tidak jalan, beda. Nah, jadi kalau boleh saya sedikit sharing bahwa titik-titik akupuntur atau Qi atau yang kita sebut meridian itu sebenarnya abstrak. Oke, itu abstrak. Tetapi kenapa itu dijadikan satu metode pengobatan dari zaman 2022 tahun yang lalu di Cina dan sampai sekarang berkembang dengan baik. Nah, itulah yang disebut dengan perkembangan ilmu kedokteran tradisional Chinese yang memang mereka membuatkan suatu riset yang cukup panjang ribuan tahun, dan itulah hasil riset mereka bahwa di badan manusia itu ada satu passage atau ada satu aliran yang tidak bisa dilihat baik secara pemeriksaan laboratorium apapun, mau scan, mau MRI, mau ronsen dan sebagainya, itu tidak nampak di jalur itu gitu. Tapi jalur itu ada, yaitu jalur energi badan manusia. Ada sebagian orang yang mengaitkan itu sebagai satu apa ya, kayak spirit kita gitu ya, katanya aura badan segala macam. Tapi sebenarnya itu adalah satu bentuk energi. Ya, kita sebagai praktisi mau nggak mau kita memang harus percaya dan harus kita meyakini ilmu itu, dan kita harus masuk ke dalam ilmu itu kalau kita mau jadi yang expertnya atau yang praktisi yang expert. Jangan setengah-setengah. Ya, kalau saya pribadi saya mendalami Qigong waktu saya di Beijing. Ya, jadi itu memang membuat satu modal kita juga untuk lebih sensitif terhadap energi-energi tersebut di badan manusia. Apakah itu benar ada, dok? Benar. Kalau kita bisa merasakan itu, mudah-mudahan pengobatan kita lebih maksimal. Ya, itu hanya intermezzo. Oke. Nah, titik-titik itu biasanya kalau kita sebut sebagai akupoint. Akupoint ya. Titik akupuntur kalau bahasa Indonesia. Jadi titik-titik itu adalah simpul energi. Di mana ketika titik itu kita tusuk dengan jarum, kita stimulasi dengan jarum ataupun dengan tuina yang tadi bilang pijit dengan tangan itu kan titik-titiknya sama tuh. Itu kita membuka simpul itu supaya apa yang menjadi masalah di penyakit itu menjadi terbuka. Artinya gini, patofisiologi dari akupuntur bahwa satu penyakit itu disebabkan oleh 5 faktor pathogenic factor. Angin, panas, lembab, kabut, ya kan? Dan apa namanya? Api. Ya, jadi dingin tadi udah api ya, api atau panas tuh dingin. Nah, dingin ada 5 pathogenic factor ini, dan pathogenic factor ini masuk ke dalam tubuh manusia, oke? Dia menyumbat atau istilahnya menghalangi jalannya passage of Qi di badan manusia. Nah, ketika kita mau membuka atau melepaskan pathogenic factor itu, kita harus menggunakan titik simpul. Itu adalah seperti titik akupoint itulah yang kita buka dengan jarum. Kenapa harus pakai jarum? Nah, itu pertanyaan yang susah. Dulu awalnya akupuntur itu ada dari batu, pian, stone ya, pian bahasa Mandarinnya pian. Itu adalah kalau kita buka buku akupuntur atau kita search di Google, apa sih alat pertamanya akupuntur di Cina, di Tiongkok adalah batu. Batu yang dibentuk tajam seperti paku ya, kalau saya bilang kayak paku ya, kan saya pernah lihat di sana juga, itu dengan batu itulah ditusukkan ke orang gitu loh, kan betul tuh belum ada baja, belum ada besi ya, jadi pakai itu tusuk. Nah, si batu itulah yang distimulasikan ke titik-titik itu, ditusuk-tusukkan seperti itu.
Nah, jadi Oh, ya, jadi ya. alatnya itu memang kita menggunakan itu. Sebenarnya kenapa harus pakai besi, pakai baja? Karena mungkin itu paling paling gampang kita produksi ya. Kalau menggunakan batu Hmm. kan nggak mungkin kan. Hmm. Jadi sebenarnya intinya itu Dokter Odi, mungkin penekanan Hmm. di titik itu. Ya, kita tekan ke dalam titiknya. Jadi untuk bahannya sih saya rasa apa aja bisa sih. Kenapa menggunakan Oh, baja sekarang? Ya, itu yang kita masih menjadi apa ya? Mungkin dari sisi bisnis juga lebih simpel pakai ini daripada hmm. batu ya. Lebih mudah Ya. Hmm. diproduksi gitu. Oke. Ya, kita lanjut dokter. Ini udah masuk ke sesi yang seberapa entrepreneur Anda ini dok ya. Jadi ada beberapa, jadi memang ada beberapa apa ya saya iseng nih dok. Ada beberapa pertanyaan yang saya polakan ini ke teman-teman yang mentor. Mm-mm. Ini kira-kira benar atau enggak? Bisa jadi ada yang benar ada yang enggak dok. Jadi misal ada Mm. ini ada investor nih dok pengen beli bisnisnya dokter Suhana. Mm. Meridian ya, klinik Meridian dan semua link-linknya lah intinya seperti itu. Tapi dokter Mm. Suhana nggak boleh bikin bisnis yang sama dengan dan itu dibeli dengan harga yang wajar istilahnya seperti itu. Apakah dokter Suhana mau menjualnya atau mungkin ini karena pengalamannya dokter udah tinggi ya harganya 1,5 kali lipatnya dari yang seharusnya dok. Tapi kita nggak boleh buka buka yang sama maksud Dr. Rodi ya. Kita tidak boleh buka Ya usaha yang sama dengan lagi konsep untuk yang seluruhnya sama. untuk dia gitu. Oke, itu Iya. bukan investor berarti ya. Dia memang mau benar-benar mau mengambil semua, bukan investor ya, bukan ini. Mm, Jawaban saya tidak. mm, Tentu saya tidak. Kenapa? ya. Ya, Dr. Rodi tadi Mm, tadi kita udah berbicara agak jauh. Saya memulai ini dari nol, dari mm, 2003. Awal sekali mm, aku akupuntur belum ada apa-apa sampai sekarang begitu mm, baik ya perkembangan mm, akupuntur di Indonesia dan untuk saya pribadi ini sangat bagus ya. Jadi saya tidak mm. akan pernah mau menjual semua ini kecuali saya mau join. Nah sekarang saya sedang lakukan beberapa join nih, banyak yang Hmm, menawarkan join ya. hmm, Beberapa ada temen relasi hmm, juga sejawat menawarkan join. Artinya hmm, mereka menyediakan tempat, saya menyediakan tenaga dan sebagian hmm, alat-alat dari saya, ya kan? Kita join, kita bagi. Dan itu hmm, udah beberapa tempat saya lakukan. Dan dari awal dulu ketika saya baru mulai mulai praktek juga itu yang saya lakukan untuk mengumpulkan modal. Kembali ke e-course ya, hmm, mengumpulkan hmm, modal dari awal saya mencari joinan. Karena saya hmm, tidak mungkin menyediakan tempat yang banyak, modal kita kan kecil. Jadi kita hmm, mencari tempat dan kita menyumbang, memberikan skill kita dan mungkin hmm, alat-alat yang mereka nggak bisa dapat kita sediakan. Itu kita bagi. Itu hmm, lebih menurut saya lebih menyenangkan, lebih hmm, menyenangkan hmm. daripada kita Atau jual mungkin gini dok, fully. maksudnya misal beli mereknya dok, misal Meridian ini dibeli oleh salah satu investor, dokter Suhana boleh bikin lainnya di tempat lain, tapi nggak boleh pakai nama Meridian lagi dok. Franchise bukan franchise ya, beli semua ya, totali ya. Bukan beli totali kepemilikan merek dan patennya itu dok. Ah, enggak, tidak Tetap nggak dokter dok, Odi, padahal tidak, padahal kan tidak, dokter tidak, bisa tidak. buka di tempat lain. Oh, tidak, tidak. Oh, enggak. Sebenarnya gini, memang bisa kita, karena kayak seperti saya ini, saya juga punya satu keyakinan dimanapun saya mulai membuka sesuatu yang baru dengan skill saya, dengan juga pengalaman-pengalaman saya berbisnis ya, termasuk Hmm, bukan cuma pengobatan, tapi bisnis juga kita jalankan sendiri, ini bisa, tetap bisa. hmm, Tapi untuk saya pribadi sampai saat ini saya belum kepengen sih untuk seperti itu karena saya masih apa ya ingin mengembangkan lagi sih ini apa namanya si klinik saya ini lebih besar lagi dan apa ya saya menjaga ini loh karena gini aku pun turun sendiri pasien-pasien ataupun para klien-klien saya ini tidak akan mau kalau saya hibahkan ke orang itu mereka juga nggak akan bisa mau gitu loh sama aja mereka membeli sesuatu yang kosong sih sebenarnya gitu jadi ya. untuk bidang akupuntur saya rasa agak sulit ya karena ini Hmm, memang skillful banget sih Dokter Odi hmm, 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 itu makanya lebih menguntungkan untuk sejawat yang bergerak di bidang akupuntur kalau kita sudah memegang satu kuncinya seperti ini memegang para klien-klien kita customer-customer kita para pasien-pasien kita itu hmm, kemanapun mereka pasti akan mengikuti sebenarnya gitu dan lebih sulit kita membuka satu cabang sebenarnya kalau kita tidak ada di situ gitu.
Ya, Oke. mungkin secara bisnis menguntungkan ya, kita Hmm, jual hmm, semua hmm, ya, kita hmm. tapi saya mungkin tidak akan melakukan itu untuk saat ini. Oke, ya, nanti sesuai ini dok. Jadi yang lainnya dok, ini misal dulu waktu sekolah sering nggak dok belajar sesuatu yang nggak ada kaitannya sama sekolah, misal nggak ada kaitan sama medis, misal tentang psikologi, IT, filsafat, atau apapun itu yang di luar masalah medis. Oh iya, Hmm, kalau apa dok? di traditional Chinese medicine sendiri kan sebenarnya terdiri dari eh, tiga utama ya. Satu herbal, Hmm, akupuntur, tuina itu massage ya. hmm, Kemudian satu lagi adalah qigong terapi. hmm, Itu sebenarnya empat ini yang menjadi eh, apa ya kurikulum utama mereka di hmm, akademi maupun di University of Traditional Chinese Medicine ya, misalnya mereka lanjutkan ke University S1-nya. Jadi saya waktu itu bingung waktu ada eh, apa namanya kesempatan untuk mengambil salah satu yang mendalami. Saya ambil herbal waktu itu, ada juga untuk course-nya untuk short course. Kemudian Qigong yang saya ambil. Qigong itu hmm, bukan belajar filosofi. Filosofi itu kan kita belajar hmm, memang secara eh, pendidikan utamanya ketika kita eh, apa namanya sekolah tentang TCM itu pasti filosofi itu nomor satu. SKS-nya tinggi itu. Sampai satu hmm, setengah semester tuh ngomongin filosofi Tiongkok gitu. hmm, Itu mendalami hmm, sekali Dokter Odi. Saya harus hmm, hafal yang namanya apa itu unsur alam itu harus berkaitan hmm, dengan organ tubuh manusia itu kita harus hafal semua. Itu basically harus filosofis berarti harus kita kuasai waktu itu. hmm, Itu sudah. Tapi yang menurut saya yang paling mungkin sedikit melenceng dari medis adalah hmm, Qigong. Ya, Qigong terapi adalah satu terapi yang menggunakan tenaga dalam istilahnya ya, istilah bahasa hmm, Indonesia hmm, tenaga dalam, tapi kalau kita di situ menggunakan itu ada dengan qi ya, qi kung itu hmm, satu gerakan, qi itu kan satu energi, jadi gerakan hmm, energi yang kita gunakan untuk mengobati. Tapi itu kenapa dimasukkan dari salah satu mata kuliah mereka ya. Saya hmm, juga pernah bertanya kepada salah satu dosen saya, kenapa sih hmm, kok penguatannya agak sedikit abstrak gitu ya, terlalu abstrak hmm, menurut saya gitu. Tapi itulah yang mereka bilang, inilah yang akan melengkapi keahlian kamu sebagai seorang praktisi akupuntur. Kamu harus mengetahui di mana energi-energi manusia itu bisa kamu rasakan. Nah, waktu itu saya sebagai dokter terus terang saya bingung gitu. Apa sih gitu ya? Kok beda? hmm, Kan kita maunya anatomi yang jelas. Kalau akupuntur masih bisa dong, peta-peta hmm, gitu kita masih sedikit ya oke lah kita menguasai. Tapi kalau soal energi yang tidak nampak, kemudian kita harus menguasai pengumpulan energi, kemudian menyalurkannya ke apa pasien-pasien kita segala macam itu detailnya ya. Nanti kalau mau lebih detail hmm, kita hmm, lanjut di e-course. Jadi itu ya, kita pelajari. Nanti itu menurut saya mereka sedikit melenceng awalnya. Saya bingung. Dan teman-teman saya juga pada nggak ada yang ngambil. Saya ngambil sendiri waktu itu di kursus waktu itu ya. Jadi disediakan tidak ada yang ngambil, saya sendiri sebagai murid satu-satunya private. hmm, Waktu itu ini sedikit cerita. Jadi setelah saya belajar 1 bulan lebih dengan satu guru itu di sekolah saya itu di Academy Traditional Chinese Medicine. Itu untuk itu ya liburan winter waktu itu saya ambil kursus itu. Setelah saya kursus selesai saya masuk kembali ke klinik ya. Kita kembali praktek di klinik waktu itu sebagai PPDS di klinik aku pun di klinik DCM. Ketika saya mulai hmm, balik itu saya baru merasakan kok beda ya gitu. Ketika saya mulai menusuk pasien, mulai memeriksa nadi ya, kita melakukan nadi pulse ini kita detek kok beda ya, yang saya rasakan tuh berbeda gitu. Yang dulunya contoh kecil dulu kalau saya sebelum saya belajar Qigong tuh saya tusuk kok pasiennya jerit-jerit ya. Kan kita masih hmm, PPDS kan tahu lah ya masih coba-coba hmm, 1 titik 2 titik ya hmm, oleh dikasih kesempatan oleh dokternya itu ditusuk tuh pastinya menjerit gitu loh, gitu, gitu kan. Tetapi begitu saya selesai dari Cikung itu 3 bulan habis winter itu, kok pastinya seneng gitu. Udah sama dia aja, sama dia aja. Jadi menurut saya ini ada satu perkembangan teknik saya gitu loh. Nah, hmm, jadi itu yang salah satu yang menurut saya agak sedikit melenceng. Tapi itu work, itu berguna sebagai modal. Nah, untuk apa ya, mungkin sedikit gambaran untuk para praktisi sejawat akupuntur. Ini mungkin sedikit ya saran ataupun apa ya trik ya, bukan trik sih, hmm, sedikit pelajaran dari saya lah. Belajarlah apapun yang bisa menjadi modal kita.
Ya walaupun kelihatannya gimana, kalau kita mendalami, apalagi ini ilmu kan ilmu yang sudah tua, ternyata memang bekerja dengan baik gitu. Begitu. Oke, ya. Mm-mm. Kalau dulu sering nggak dok, pasti belum mulai mulai bisnis kayak yang klinik akupuntur ini waktu sekolah atau mungkin SMA atau segala macam, iseng-iseng jualan kecil-kecilan dok, misal merchandise atau apa kayak gitu. Pengennya kalau lihat sesuatu bisa dijual ya mau dijual gitu maksudnya. Ada nggak dok kebiasaan seperti itu dulu? Saya eh kayaknya saya tidak ada loh, Odi, Dokter Odi. Saya bukan bisnis oriented ya. Saya orangnya tuh Hmm. kaku. Saya belajar. Hmm. Saya sekolah, saya fokus dengan pelajaran dan saya suka belajar gitu, baca Hmm. buku. Kerjaan saya baca buku. Saya suka baca buku. Mau komik kayak Hmm. mau pelajaran, mau apa saya suka. Hobi saya Hmm. membaca. Kemudian saya belajar dengan baik. Tidak pernah tapi saya mau cari duit gitu nggak ada. Benar-benar nggak ada Hmm. money oriented saya waktu sekolah. Saya Hmm. belajar ini semua mungkin by the time aja ya, setelah Hmm. pengalaman saya bekerja di bidang ini, saya banyak sekali belajar. Awalnya mungkin dari awal saya masih kuliah, mungkin saya mulai berpikiran untuk ya ada sedikit ekonomi ya, atau sedikit Hmm. berbisnis gitu. Sebelumnya Hmm. enggak, sebelumnya tidak. Saya kan awalnya mulai belajar awal sih, saya bekerja di klinik ya, klinik kecantikan. Waktu saya masih Hmm. koas, itu pertama kali saya bekerja menghasilkan Hmm. uang maksudnya. Sebelumnya kan tidak ya. Hmm. Jadi saya mulai bekerja di situ, saya baru mulai melihat ternyata eh, di waktu yang akan datang kita juga harus bisa apa namanya mengkolaborasikan antara skill kita, bidang jasa kita kan seorang dokter nih dengan Hmm. eh, bisnis waktu itu. Jadi saya Hmm. memperhatikan waktu saya bekerja di klinik ya, bekerja sama juga dengan beberapa apa sih namanya klinik kecantikan saya ada banyak waktu itu. Jadi saya mulai melihat mereka tuh Hmm. berbisnis juga gitu. Dan Hmm. kalau kita gabungkan dengan jasa itu sangat bagus. Itu saya baru belajar. Hmm. Sebelumnya waktu SMA atau belum sama sekali tidak ada. Nggak ada Waktu kepengen koas untuk baru nggak ada. mulai terbuka ya dok ya. Nah, betul waktu koas. Itu Kalau gitu. itu tadi kan kalian suka baca buku dok. Kalau Hmm. buku-buku motivasi itu juga seneng banget nggak dok? Atau biasa aja lah sama dengan buku lainnya? Jelas buku-buku motivasi atau apa itu? Saya tidak suka buku yang berupa drama ya. Saya Kalau suka buku yang motivasi motivasi dok. ada. Ya, motivasi saya Hmm. sering baca, kemudian juga Hmm. buku untuk saat ini ya. Kalau ngomong saat ini Hmm. saya juga baca buku-buku yang aku puntur saya gitu loh. Yang paling suka Hmm. saya suka saya baca di situ karena di situ kan banyak hal-hal baru misalnya dari jurnal ya, dari jurnal itu ada penemuan formula titik baru untuk penyakit ini, Hmm. penyakit ini. Sekarang sih udah pakai e-book ya, pakai Hmm. dari Google ya. Tapi kalau dari internet, tapi dulu kan jurnal itu berupa buku-buku itu masih saya simpen dan masih sekarang saya buka kembali. Itu yang sekarang saya lakukan. Kalau buku-buku motivasi ya Hmm. suka bagus. Motivasi-motivasi bagus sekali itu. Bagi sekarang ini Oke. kan berbisnisnya lebih kenceng ya kalau kita ke depan tetap bisnis lebih nomor satu lagi gitu. Hmm. Oke. Ya, berarti ini Dokter Suwana juga menganggap nggak dong misalnya bisnisnya ini Meridian ini udah kayak anaknya sendiri. Maksudnya anaknya sendiri itu istilahnya jor-joran uang tapi nggak pernah mikir nanti bakal baliknya berapa. Kayak kalau kita membesarkan anak kan kita nggak pernah mikir kita ngasih berapa nanti baliknya berapa, nggak seperti itu. Yang penting dia Eh, tumbuh bermanfaat buat orang lain kan gitu. Seperti itu juga betul, nggak dok? betul, Oke. betul. Saya untuk saat ini ya kan saya ini kalau kita hitung tuh udah hampir hampir 20 tahun ya, 17 tahun saya mulai dari awal saya praktek pribadi sampai sekarang Meridian ini sudah istilahnya stabil ya, stabil Hmm. untuk role-nya juga udah bagus, role-nya. Saya memang udah mulai memikirkan yang namanya pelayanan medis yang apa ya, kita condong ke orang pasien ini harus sembuh gitu aja prinsip saya gitu loh. Hmm. Nah memang ketika mereka sembuh, yang mereka benefit untuk kita ya selain uang ya, maksudnya kita kepuasan itu nggak bisa dibilang lagi Dokter Odi, Hmm. kita nggak bisa membandingkan itu dengan uang gitu loh. Hmm. Hmm. Ucapan terima kasih dari mereka bahwa mereka sembuh ya, itu kayaknya Hmm. luar biasa menurut saya saat ini itu. Tapi kalau di sebaliknya mereka
dok kok masih begini, itu mungkin dokter Rodi juga sebagai dokter mengalami ya, rasanya tuh miris gitu, Stres, Pak. aduh. Padahal ilmu kita belum nyampe berarti. Ya kan betul, ilmu kita belum nyampe. Jadi di titik ini terus terang memang betul. Saya ingin akupuntur ini, meridian ini bisa membantu banyak orang lah istilahnya, terutama dengan sumbangsi kita ya. Kita harus mulai memikirkan bagaimana sih terobosan baru yang bisa membuat orang lebih sembuh dengan alternatif pengobatan gitu loh. Kadang-kadang saya melihat satu fenomena ya, pasien-pasien atau masyarakat sekarang ini kan pintar ya, mereka memilih juga pengobatan yang menurut mereka apa istilahnya, yang menurut mereka tuh pilih sendiri, nggak kayak dulu gitu loh. Disalurkan ke sini mereka terima aja. Tidak, sekarang udah saya maunya ini dari internet, saya bacanya harus ke sini, harus ke sini. Udah beda lah istilahnya kan. Jadi nggak seperti dulu kita konsulkan, kamu konsul ke dokter bedah dong misalnya, belum tentu dijalankan. Ya kan? Jadi sekarang ini memang kedepannya kita harus ya bisa menciptakan satu pengobatan yang lebih maksimal lah, lebih lebih bisa memberi pelayanan lebih totally ke mereka. Karena pasien ini kan ini bisnis ya. Kalau pasien ini kan kalau sudah nggak nyaman itu mereka kemana-mana. Yang dari ngomongnya bagus bisa jadi kacau ya kan. Itu. Oke, ya ini karena udah 1 jam lebih. 1,5 jam kan. Ini sama-sama di tempat praktek dok, nanti kita nggak pulang dok. Iya. Ya. Jadi buat penutup nih ya, ini juga saya harus menginfokan Dr. Suwana ini sebagai salah satu mentor di e-course Dupa untuk bisnis klinik akupuntur. Jadi yang pengen belajar lebih lanjut, pengen ngobrol lebih lanjut atau membangun link dengan Dr. Suwana, silakan ikut e-course-nya biar lebih ada gambaran lagi. Kemudian yang mungkin pengen bantu untuk menyebarkan ilmu tentang klinik akupuntur bisa juga ikut program afiliasi Dupa. Itu gratis dan ada fee-nya juga lumayan, tiap ada closing sekitar 50.000, nggak ngapa-ngapain, cuma pasang link aja. Dan di samping juga kita ikut membangun dunia kesehatan melalui jalur bisnis gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari Dr. Suwana buat Sejawat Dupa yang mungkin mulai tertarik untuk mengembangkan klinik akupuntur. Ya, pesan saya untuk sejawat Dupa, praktisi akupuntur baik yang dari medis atau dokter ya, atau yang dari praktisi medis non medis, kalau memang ingin memulai satu praktek akupuntur baik yang mandiri maupun klinik ya, itu jangan ragu-ragu sih. Untuk saat ini di Indonesia ini perkembangan akupuntur sangat-sangat pesat dan sangat-sangat menjanjikan untuk kedepannya. Kalau saya boleh sedikit memberikan gambaran, saya kan boleh dibilang yang dari 2000 awal itu benar-benar akupuntur nggak dikenal ya. Aduh, yang pokoknya masih nonsen deh itu. Sampai sekarang itu praktisi-praktisi yang dihasilkan juga udah banyak dan memang sangat-sangat perkembangan sangat pesat sekali. Ya, sangat pesat sekali. Jadi kalau kita memang ke depannya mungkin akan lebih bagus gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk memulai. Apalagi saat ini fasilitas juga sudah memadai ya. Kita bisa beli alat dengan mudah, bisa join dengan klinik-klinik apapun ya. Maksudnya klinik kayak seperti klinik holistik ya, atau klinik-klinik pengobatan tradisional, ataupun rumah sakit sendiri sekarang sudah banyak mencari tenaga akupuntur yang betul. Nah, silakan. Saya melihat peluang ini banyak sekali peluangnya, dan terus terang saya sendiri juga mendapatkan banyak tawaran-tawaran dan gitu. Silakan kalau praktisi-praktisi ini mau mengembangkan ilmu, tapi tentu saja pesan saya, ilmu ini adalah ilmu skill, sekali lagi skillful. Kita harus meningkatkan kemampuan kita, pengalaman kita, ya, dan juga jangan pernah malas untuk melatih. Ada kesempatan untuk mencoba mentreatment pasien walaupun dengan free atau gratis atau di baksos atau dimanapun, atau ikut dengan ahli akupuntur lah, dengan siapapun, yang dengan dokter ini silakan belajar karena ilmu ini ilmu praktis sebenarnya, ilmu skill. Makin banyak kita belajar, kita akan makin 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 expert di bidang itu. Nah, inilah yang nanti akan membuat kita tidak sulit untuk mencari
peluang-peluang bisnis atau kerjaan. Karena ini kan tawaran-tawaran juga orang tidak, maksudnya pihak-pihak yang menawarkan juga akan melihat quality kita. Qualified kita, kalau kita hanya ya begitu, ya udah gitu ya. Tapi kalau kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa berkualitas, itu tidak akan sulit ke depannya. Silahkan dicoba dengan ragu-ragu. Yang pemodal-pemodal kecil juga tidak usah ragu-ragu. Silahkan ikut e-course kita. Nanti kan ada sedikit apa ya, bantuan dari kita ya. Oh, beli ini alat di sini, misalnya bisa beli yang ini di sini ya kan, terus supaya awal mulai beli apa dulu, nanti akan Biar nggak bingung ditambah ya dok ya. ya awal Kadang saya bednya nyari mau berapa distributor itu dok, aja udah bingung gitu. ya bednya mau berapa dulu sih dok gitu ya kan, akan saya bimbing, jadi berapa bed dulu dok, cukup nggak satu, cukup nggak tiga, cukup nggak dua gitu, nanti kita akan bahas di situ di e-course ya, berapa bisa nanti kita bantu. Nah kemudian juga sebenarnya ke depan juga akupuntur ini mungkin akan berkembang jadi satu ilmu yang sangat luas ya, yaitu di sisi kecantikan juga bisa, kosmetologi, dari penyakit, dari maintenance kesehatan, itu luas sekali, luas sekali. Dan mungkin memang masih butuh sih banyak praktisi-praktisi yang mencoba membuat spesifikasi sendiri. Saya maunya di mana sih, nanti mungkin ke depannya segitu Dokter Odi. Karena luas sekali. Kayak tadi kita bahas tentang fertility kan, infertility. Iya. Itu baru itu aja udah. Ya, satu bagian itu aja. Kalau ngebahas saya udah pusing nih, banyak banget gitu ya. Itu sangat bisa market, kita soal bisnis lagi, market di satu jenis itu aja sudah sangat menjanjikan kita ke depan. Jadi saya mau tanya yang lain loh dok. Ya, kasus saya tinnitus, alergi, onkologi. Ya, tapi karena waktunya terbatas, tinnitus bagus. Berhubung THT ya, Dokter Oli THT kan. Itu tinnitus. Itu bagus sekali. Ada poin khusus untuk itu. Saya mengobati beberapa kasus tinnitus yang maaf udah ke dokter saraf dan sebagainya, tidak ada perkembangan karena bagus semua di scan monitor. Tapi dengan akupuntur mudah-mudahan bisa. Nah, kalau detailnya nanti kita di e-course aja kita bahas lagi. Ya, betul, dok. Nanti kita nggak pulang-pulang nih dok. Jadi akhir kata itu ya. Jadi para sejawat jangan ragu-ragu untuk memulai satu usaha akupuntur. Ya, ke depan bagus. Saya bisa memberikan satu gambaran bagus sekali ke depan untuk baik dari sisi bisnis maupun dari pelayanan jasa, dari sisi keilmuannya sendiri pun akan sangat berkembang. Silahkan kalau masih mau lebih jelas ke e-course kita aja, jadi bisa tahu ya kan lebih detail. Nah, terima kasih Dokter Suhana atas waktunya ini sampai pulang larut malam ya dok. Iya benar. Ya semoga sehat-sehat selalu Dokter Suhana biar bisa berbagi dengan teman yang lain. Wah ini pertanyaan udah akhir-akhir ini. Saya telah aku pun pas terjun spesialis ya, nanti ikut e-course-nya ya biar bisa diskusi lebih lanjut ya. Nanti kami nggak pulang. Dicatat aja Dokter Odi. Dicatat nanti kita di program e-course-nya kita bahas lagi ya kan. Gitu. Ya, ternyata banyak tertarik juga ya masuk ke bidang banyak itu kemarin yang pending mau ikutan sebelum di launching udah beberapa udah masuk duluan. Bagus sekali, memang bagus sekali. Banyak kita bisa melengkapi banyak banyak bidang medis ya, maksudnya bidang-bidang medis yang bisa kita bantu, kita kolaborasi dan itu ke depan itu sangat bagus menurut saya. Iya. Makanya kemarin saya sempat mau ikut dok. Saya sebenarnya akhir 2021 sebelum saya wisuda THD itu saya mau ke Jakarta pelatihan itu dok. Cuma karena ternyata pas peak pandemi akhirnya pada ditutup bandara, nggak jadi dok. Ya, aku baru wisuda akhirnya harus praktek THT, nggak jadi lagi. Iya betul, pandemi pula ya kan. Jadi nanti kita bahas lagi di e-course ya, penyakit-penyakit apa yang secara spesifik, penyakit-penyakit apa atau maksudnya spesialisasi bidang apa di medis yang urutannya saya buat nanti yang paling oke dengan pengobatan akupuntur kita bisa urutkan. Itu banyak sekali ya. Nah, saya tutup ya dok, nanti selesai. Oke, terima kasih Dokter Suhana. Ya, selamat malam sudah jumpa juga yang telah gabung. Selamat malam semua. Oke.